Selamat pagi adik-adik. Jawabannya apa? Selamat pagi. Iya. Oke, kita ulang sama-sama, kita sapa sama-sama yuk Kayun. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Wah, iya. Apa kabarnya semuanya? Kalau ditanya jawabannya bagaimana Kayuni? Sehat, sukacita, saya diberkati. Pasti Kak Joyce, Kak Yuni yakin pasti adik-adik di rumah, kita juga di sini pasti sehat. Iya, pasti semua dalam keadaan sukacita, sehat. dan pasti Tuhan berkati. Iya. Kak Yuni, Kak Joyce mau tanya, Kak Yuni suka tidak kalau ada matahari pagi? Wah, pasti senang sekali Kak Joyce. Kalau pergi ke pantai suka? Suka juga, Iya, karena bisa bermain air. Iya, lihat ombak ya. Iya. Ya, Tuhan kasih kita ada matahari, alam yang bagus, itu semua karena Tuhan Yesus sayang sama kita, Dia cinta sama kita. Nah, kita juga mau bilang terima kasih nih sama Tuhan Yesus karena kita bangun pagi hari ini udaranya segar, kita masih menghirup kita bisa udara bernafas segar. ya, dengan menghirup udara yang segar. Yuk kita mau nyanyi lagunya Terima Kasih 1000. Tahu? Kalau tahu semuanya bangkit berdiri ya. Kasih Dik musiknya. Oke, semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Tuhan Yesus sudah cinta sama kita, sudah sayang sama kita. Iya. Jadi kalau Tuhan sudah sayang sama kita, terus kitanya bagaimana? Kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Kita juga harus mencintai Tuhan Yesus ya. Iya. Ya, kita mau bilang, aku juga cinta sama Tuhan Yesus. Tapi dalam bahasa Inggris kita mau bilang, I love you Jesus. Bisa? Semuanya tetap berdiri. Ini ada gerakannya. Dengan gerakannya biar semangat ya pagi-pagi. Iya. Yuk kasih Dik musiknya. Lebih semangat. I love you Jesus ya. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep, deep, deep down.
Adik-adik, saat ini silakan duduk semua. Mari lipat tangannya, matanya ditutup. Oke, kita akan berdoa. Ayo, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ada tidak yang bilang, ih, Kak Yuni, aku kulitnya hitam. Kayaknya kalau kulitku hitam, aku tidak disayang sama Tuhan Yesus. Ya, tidak begitu adik-adik ya, Kakak Yuni Bisa juga begitu? kulitnya hitam. Atau Ya. ada yang bilang, aduh, aku ini kulitnya kok hitam bukan, putih bukan, kok kayak agak coklat-coklat atau kuning. Kayaknya aku tidak disayang Tuhan. Ada yang begitu? Tidak ada tahu Kakak Tidak, Yuni. karena Tuhan cinta semua anak di dunia ini. Mau kulitnya hitam, mau putih, mau coklat atau kuning, Iya. Tuhan cinta Cinta. semuanya. Seperti lagu kita. Ada lagu kita yang bilang, Yesus cinta semua anak. Bisa? Yuk kita nyanyikan. Boleh tetap duduk. Kita nyanyikan lagu ini, tapi dengan semangat. Yuk Kakak Sidi, kita nyanyikan lagu ini sambil tepuk tangan ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Semua anak Tuhan cinta, bukan cuma anak-anak saja, tapi juga Tuhan cinta mama papa. Iya, kakek nenek kita. Terus kakak adik. Iya. Aku, Kak Yuni, dan Semua adik-adik sekolah minggu. Tuhan Iya. semua sayang. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu. Ada lagunya, Yesus sayang semua. Oke, yuk Kak Sidik mainkan musiknya dengan gerakannya ya. Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang dan kamu, sayang. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang dan kamu, sayang semua. Oke, sekarang kita sudah memuji Tuhan, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Kita mau mendengarkan firman Firman Tuhan. Tuhan. Sebelumnya kita mau
berdoa, adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikuti doanya dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat duduk diam. Kami fokus, kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak sambil tidur-tiduran, kami tidak bermain atau jalan-jalan, tapi kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati Kak Rina yang akan bercerita buat kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati Kak Rina sehingga Kak Rina dapat bercerita dengan baik untuk kami. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kak Yuni, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi dulu. Kita mau nyanyi, baca Alkitab. Kita mau bertumbuh, semuanya bangkit berdiri. Kalau tumbuh itu kita dari bawah. Kalau tumbuh ke samping, itu kalau sudah besar biasanya yang tumbuh itu apa? Lemaknya. Ya, jadi kita mau bertumbuh, kita mau dengarkan firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Semakin tinggi, semakin besar. Yuk kita nyanyi sama-sama. Semuanya berdiri. Kasih dik musiknya. Ya. Cerita. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali ya kembali akhirnya Karina bisa menjumpai adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini minggu keberapa setelah Paskah kita lewati? Sudah berapa minggu ya? Nah, kita sudah merayakan Paskah. Paskah itu apa kemarin? Kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, setelah Paskah Tuhan Yesus bangkit, ya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Iya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang Ia pilih. Yang pertama adalah kepada siapa? Kepada Maria Magdalena ya. Kalau adik-adik ada yang nonton mengikuti ibadah minggu ya, itu juga sempat dihotbahkan ya, Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena, perempuan yang dipilih untuk Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Nah, selanjutnya saat ini Karina mau menceritakan setelah kebangkitan Tuhan Yesus kembali tidak hanya sekali saja menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi kalau adik-adik baca Alkitab, kita akan mendapati kalau tidak salah ada kurang lebih 17 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang Ia pilih, dalam hal ini murid-muridnya atau juga orang-orang yang Ia kasihi ya, pengikut-pengikutnya setelah Ia bangkit dari kematian. Nah, saat ini Karina mau bercerita ya, membagikan kepada adik-adik, belajar firman Tuhan. Apa yang kita dapat dari kebangkitan Tuhan Yesus? Apa yang kita dapat pesan dari Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Itu membawa dampak apa dalam kehidupan kita? Yuk adik-adik, sekarang adik-adik yang di rumah, yang mungkin juga didampingi mama dan papanya, sama-sama ambil Alkitabnya. Kita akan baca Alkitab secara bersama-sama. Saat ini Karina pilih dari Yohanes 21, Injil Yohanes 21. Coba adik-adik buka, Yohanes ada di perjanjian mana? Lama atau baru?
Baru ya? Iya. Injil Yohanes 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Jika kita sudah mendapatkannya, yuk kita sama-sama membacanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri, berarti ada jeda hari ya adik-adik kalau kita mengamati. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, adik-adik, ketika kita membaca bagian pembacaan Alkitab kita pada saat ini yang dari Yohanes 21, apa yang adik-adik pikirkan? Atau kira-kira apa yang adik-adik ingat? Ya, yang pertama, kalau kita membaca dengan cermat, maka cerita ini kurang lebih hampir mirip dengan cerita sebelum kematian dan kebangkitan. Kalau kita lihat itu ada di Lukas 5 ya. Di situ juga dikisahkan penjala ikan menjadi penjala manusia ketika itu Tuhan Yesus bertemu lalu dengan murid-muridnya. Pada saat itu ia juga menyuruh kepada murid-muridnya untuk menebarkan jala, lalu mereka mendapatkan ikan, dan bahkan di situ dikatakan jala mereka hampir terkoyak ya. Tapi yang menarik adik-adik, kita melihat dari yang pertama. Yuk kita belajar sama-sama. Sekarang kalian perhatikan Alkitabnya. Kita lihat dari ayat yang pertama tadi dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Lagi, kalau yang pertama dikatakan lagi, dan di akhir pembacaan kita tadi dikatakan bahwa itulah ketiga kalinya. Artinya Tuhan Yesus bukan hanya sekali menampakkan diri, tetapi ini yang ketiga kali. Yang kedua yang kita lihat, di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Ada nama-nama tertentu yang disebutkan, ada nama-nama tertentu yang dipilih untuk Tuhan Yesus bertemu. Kalau kita lihat lagi, orang-orang ini adalah orang-orang dalam tanda kutip mereka
ini khusus ya. Yang pertama, Simon Petrus. Kita tahu Simon Petrus adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Orang yang menyangkal Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan ya. Dia berkata bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, Thomas. Apa yang kita tahu dari Thomas? Thomas adalah orang yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus ketika teman-temannya menceritakan bahwa Tuhan sudah bangkit. Ia berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan percaya kecuali tanganku, aku sudah mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya dan melihat tangannya yang berlubang. Ya, sudah dua orang ya, kita melihat bahwa mereka bukan orang-orang biasa, tetapi sebelum mereka memiliki pengalaman yang lain dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, Nathanael dari Kana. Nathanael adalah juga murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus yang juga tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus sebelum dijelaskan oleh teman-temannya, sebelum teman-temannya menceritakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Dia butuh diperjelas dan dia butuh mendengarkan banyak kesaksian. Dan yang keempat adalah anak-anak Zebedeus. Adik-adik, kalau kalian pernah dengar bahwa ada murid-murid yang bertanya, siapa yang akan menjadi di samping kiri dan di samping kanan Tuhan ketika ia akan bertahta atau menjadi sang raja? Mereka inilah yang mempertanyakan atau meminta porsi, meminta jabatan ya di posisi kiri dan posisi kanan. Tuhan Yesus memilih menampakkan diri kepada orang-orang yang dalam tanda kutip khusus ya, orang-orang yang mungkin dahulunya tidak setia sama Tuhan, orang-orang yang dahulunya meragukan kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan diri kepada mereka. Iya, kita melihat yang pertama, kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus tidak sekali menampakkan diri. Ini yang ketiga kali. Yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang meragukan akan kebangkitannya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang sebelumnya telah menyangkal Dia. Selanjutnya kita melihat lagi pada cerita bagian berikutnya, dikatakan bahwa ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Adik-adik, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, mereka pertama belum tahu, ya. Tetapi ketika ada pernyataan Tuhan Yesus menanyakan, "Apakah kalian sudah mendapatkan ikan?" Lalu mereka mengatakan belum, lalu dikatakan, "Tebarkanlah jalamu." Mereka teringat akan kisah sebelumnya bahwa ini pernah dilakukan oleh guru mereka. Maka spontan mereka mengatakan, "Itu Tuhan." Nah, adik-adik, pada saat ini terbukalah mata mereka. Pada saat itu dikatakan bahwa Petrus segera mengenakan pakaiannya karena dia tidak menggunakan pakaian. Bahkan mungkin pada saat itu dia sedang di danau, dikatakan dia terjun lalu menuju ke danau, menuju ke darat. Adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menyatakan diri, membuat Petrus sigap. Membuat Petrus segera memakai pakaian, memakai seharusnya apa yang dia gunakan ketika bertemu Tuhannya, ketika bertemu Raja. Adik-adik, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang sering menyakiti hati Tuhan. Baik itu melalui pikiran, perkataan kita. Seringkali kita menyangkali Tuhan, mendukacitakan Tuhan. Kita berbohong, kita mungkin kita tidak mengasihi sesama kita bombek teman kita tidak menghormati orang tua kita. Siapa yang suka bohong di rumah? Siapa yang suka menyangkal? Bukan saya. Siapa yang mungkin juga di sekolah atau di tempat-tempat bermain, kalau ada yang tanya, "Tuhanmu kok bisa hidup? Bisa mati? Tuhan yang mati." Tapi adik-adik, mungkin kita seperti murid-murid yang penuh keraguan. Tapi Tuhan Yesus bangkit, menyatakan diri bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita semua, orang-orang percaya, dan kita harus berpercaya walaupun kita tidak melihat. Adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan dirinya berulang-ulang kali, membuktikan bahwa Ia mengasihi kita.
Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, ia tidak akan mau menyatakan dirinya bagi orang-orang berdosa. Mungkin saja, bisa saja dia tidak mau bertemu dengan orang-orang yang kemarin menyangkal dia, yang kemarin meragukan kebangkitannya, bisa saja. Tetapi Tuhan Yesus justru mempertemukan atau menyatakan dirinya bagi orang-orang yang dahulunya berbuat hal yang tidak menyenangkan. Selanjutnya dikatakan bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Petrus dipakai begitu luar biasa untuk menjala umat manusia, menangkap orang-orang, bahkan membaptiskan 3.000 orang. Ya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Adik-adik, Tuhan Yesus bisa memakai orang-orang yang berdosa, bisa memakai orang-orang yang lemah. Tapi ada syaratnya. Dikatakan Petrus segera memakai pakaiannya, menanggalkan lalu bersiap menuju ke arah Tuhan Yesus. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yuk adik-adik, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan lama kita. Kita yang suka bombek-bombek teman, kita yang suka bohong, kita yang suka menyimpan dendam, kita yang suka bicara kasar, tinggalkan itu. Karena Tuhan Yesus sudah mati, bayar semua dosa-dosa kita di kayu salib, ya. Itu harganya mahal sekali. Dan kalau kita masih hidup dalam dosa, sayang ya, Tuhan Yesus sedih. Pengorbanannya kita tidak hargai. Dan Tuhan Yesus ketika ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang berdosa, mau mengatakan juga kepada kita, ia pun melakukan hal yang sama kepada kita, anak-anaknya, ya. Selanjutnya, apalagi yang kita pelajari? Dikatakan dalam ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ini kok tiba-tiba ada ikan dan roti ya, padahal mereka tadi belum dapat ikan, ya. Mereka baru menebarkan jala, tetapi ikan dan roti sudah ada. Kita tahu siapa yang siapkan? Tuhan Yesus. Ini bukan hal yang tabu lagi, ini sudah sering dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika apa? Ada yang ingat? Tuhan Yesus memberi makan orang 5.000 orang makan ya. Dan itu dicatat 2 kali dan itu hanya laki-laki saja. Dan ini Tuhan Yesus mengulang kembali kisahnya. Walaupun tidak dikatakan berapa orang, tetapi adanya ikan dan roti yang tiba-tiba ada tersedia mau menunjukkan bahwa kita yang berdosa ini Tuhan panggil, Tuhan jamu, Tuhan layakan, Tuhan siapkan apa yang menjadi keperluan kita. Adik-adik, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, menampakkan diri bagi kita, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ia tahu apa yang menjadi kita butuhkan pada saat itu. Selanjutnya kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kalau kita baca di sebelumnya, sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, sebelum kematiannya, dalam Lukas, ya kalau adik-adik baca, dikatakan di situ bahwa jala mereka itu hampir terkoyak. Karina akan lihatkan itu ayat keberapa ya? Iya, ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jala mereka mulai koyak itu sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Cerita yang sama dan hampir sama, ketika Tuhan Yesus bangkit, dikatakan sungguh pun banyak ikan itu, jala itu tidak koyak. Mau mengatakan apa kepada kita adik-adik? Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru bagi kita, memberikan semangat yang baru bagi kita. Walaupun saat ini kita hidup di tengah-tengah pandemi, walaupun saat ini kita mungkin hidup ada yang mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak masalah, tapi percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan kita, memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan ya. Jadi siapa di sini yang lesu-lesu, semangatnya patah, yuk bangkit lagi tuh. Semangat lagi, Tuhan Yesus sudah bangkit loh buat kita. Jadi kita harus semangat karena Tuhan memberikan kekuatan
atas hidup kita. Dan yang terakhir dikatakan, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kita melihat yang terakhir bagaimana sikap murid-murid. Tidak ada yang bertanya, siapa engkau? Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat, tahu bahwa dia adalah Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita orang-orang percaya tidak kehilangan pengharapan. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita orang-orang anak-anak Kristen tidak usah malu, bahkan berbangga siapa Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit mengalahkan kematian dan memberikan kita semangat dan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Iya, adik-adik, itulah cerita firman Tuhan yang hari ini Karina mau bagikan. Kiranya kita semua bisa belajar dari cerita firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama. Kiranya adik-adik juga boleh diberkati bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita semangat, memberikan kita harapan, dan Tuhan Yesus memulihkan kita semua orang-orang yang berdosa. Terpujilah Kristus atas firman-Nya dan terpujilah firman Tuhan. Amin. Iya, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Yuk kita dengan sikap hormat, dengan sikap hati yang benar, ya, kita tidak main handphone lagi ya, tetapi pikiran, konsentrasi kita mau datang berbicara kepada Tuhan, mau berdoa. Yuk kita tenangkan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, Allah yang telah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus, kebangkitan-Mu memberikan kami harapan, kebangkitan-Mu memberikan kami semangat, bahwa dalam kebangkitan Tuhan Yesus juga memilih kami orang-orang yang seharusnya mati karena dosa, tetapi Tuhan karena kasih dan setia-Mu, karena kasih karunia-Mu kami beroleh hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta dan kasih-Mu yang tak terbatas atas hidup kami. Ajarlah kami Tuhan, ketika Engkau telah menebus hidup kami dengan begitu mahal, dengan darah-Mu yang begitu berharga, ajarlah kami menghargai kehidupan kami, menghargai karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Biarlah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami tumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan, taat dan patuh kepada kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, kami berdoa walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih dalam masa pertumbuhan, namun kami rindu untuk selalu mengenal siapa Tuhan kami. Setiap hari kami boleh semakin tahu siapa Allah kami. Di dalamnya kami merasakan cinta, kasih, berkat pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang minggu telah kami lewati. Sepanjang minggu juga telah kami jalani. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan Tuhan masih berikan. Kami melihat orang-orang yang kami kasihi, papa, mama, kakak, adik, tante, om, kakek dan nenek Tuhan masih peliharakan. Sungguh kami tahu semua hanya karena kemurahan Tuhan saja dan kebaikan Tuhan saja. Dan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari Minggu ini kami boleh beribadah. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar tidak berlalu, tetapi Tuhan semakin menambahkan iman percaya kami kepadamu dan semakin membentuk kami menjadi anak-anak terang. Tuhan Yesus, kami berdoa di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini kami tetap harus menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, berikanlah senantiasa kepada kami kesehatan, kekuatan, kepada kedua orang tua kami yang harus bekerja di luar rumah. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Begitu banyak masalah yang dihadapi. Kami berdoa biarlah Engkau memberikan senantiasa roh hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemerintah kami. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah bangsa ini, kota ini menjadi kota yang memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa, kami anak-anak-Mu yang mungkin Tuhan pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang kami percaya sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap obat-obatan yang kami konsumsi, perawatan yang kami terima dari orang tua kami, dari keluarga kami, sehingga dari dalamnya kesembuhan boleh menjadi bagian hidup kami. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, teman-teman kami yang mengalami pertambahan usia. Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan sukacita mereka, biarlah dalam pertambahan usia mereka boleh semakin mengenal Tuhan, semakin tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan kehidupan mereka. Dan segala yang mereka cita-citakan, mereka rindukan pun Tuhan boleh menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh yang setiap minggunya dengan setia melayani kami anak-anak sekolah minggumu walaupun secara live streaming. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, rumah tangga, perkuliahan, apapun yang mereka lakukan, keluarga mereka, kiranya Tuhan juga memberkati. Engkau berikan kesehatan, sukacita, sehingga dengan penuh sukacita mereka tetap melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami, dan kiranya Engkau berkenan menjawab doa kami ini, karena doa ini hanya kami bawa di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang Karina panggil kembali Kak Joyce dan Kakak Yuni. Oke, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan cerita bahwa Tuhan sudah menampakkan diri walaupun kita tidak melihat secara langsung, tapi kita percaya dengan iman, kita percaya ya. Kalau Tuhan sudah bangkit, sudah datang, sudah menampakkan diri, kita tidak boleh lagi sedih-sedih, kita harus tetap semangat, tidak boleh terlalu khawatir walaupun dalam masa pandemik ini ya Kak Yuni. Oke, sekarang kita mau membawa persembahan. Persembahannya dilipat yang rapi, kemudian nanti dititip sama mama papa untuk dibawa ke gereja. Ya, kita bawa persembahan sambil menyanyi Aku bawa, aku berikan persembahanku. Kasih dik musiknya. Persembahannya. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mendoakan persembahan kita. Mari lipat tangan, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu, kami tertunduk di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sesaat yang lalu kami telah membawa persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan firman Tuhan dimanapun digunakan. Berkati juga yang masih ada pada kedua orang tua kami agar dapat digunakan dengan bijaksana. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekolah minggu kita sudah mau selesai. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo berdiri semua kita adik-adik. Mau nyanyi sambil kita gerak-gerakkan badan dulu. Mana tangannya?
Kakinya? Oke. Tangan kakinya sehat ya. Yuk kita mau nyanyi. Kedua tanganku, terus nanti kedua kakiku, baru kita tutup dengan lagu Jalan Serta Yesus. Oke Kak Sidik. Ya. Berdiri ada gerakannya ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Jari tepuk tanganku Kaki. Kedua kakiku mempunyai jari, dilebarkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Oke, kita mau pulang. Selamanya mulai dari hari ini, besok-besok dan seterusnya kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Walaupun Iya. sekarang lagi pandemik, kita tidak boleh imannya melemah ya. Iya. Tapi harus tetap kuat karena kita tahu kita selalu akan berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita mau pulang, adik-adik boleh duduk, lipat tangannya, kita berdoa, ikuti doanya dalam hati ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Kiranya kami Tuhan berkati dengan firman-Mu tadi. Kami pulang kembali ke kehidupan kami. Berkati kami dengan firman yang sudah kami dengarkan tadi. Berkati kami Tuhan, baik kami di rumah atau dimanapun kami berada. Kiranya apa yang kami lakukan selalu dalam lindungan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebelumnya ada pengumuman dulu. Ada pengumuman? Oke, adik-adik tetap tenang ya. Ya, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, sukacita, saya diberkati. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Rina. Terus kita telah memuji-muji Tuhan. Dan sebelum kita pulang, Ibu Guru akan menyampaikan sesuatu. Bahwa sekarang di Sekolah Minggu Mahanaim sudah ada perpustakaan mini. Jadi kalau adik-adik mau datang membaca, boleh datang setelah kakak remaja beribadah, yaitu jam 8:30 ya. Kalau ada anak sekolah minggu mau pingin baca-baca tentang cerita Alkitab, sudah ada di kelas bawah. Jadi silakan anak-anak untuk datang membaca ya. Nah, terus Ibu Guru juga mau ingatkan supaya anak-anak, karena sekarang ini kita belajar di rumah, beribadah di rumah. Jadi kita harus juga di rumah, kita harus rajin juga baca Alkitab dan berdoa supaya kita boleh terhindar dari virus apa Kakak Yuni? Virus corona. Ya, kurang kuat. Virus apa? Virus corona adik-adik ya, atau biasa juga disebut COVID-19. Ya, COVID-19 itu dia ngajak kita untuk supaya kita harus apa Kakak Joyce? Rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, makan makanan bergizi, tidur yang cukup. Ya, jadi itu ya yang disampaikan oleh Kakak Joyce tadi. Jadi kita harus jaga kesehatan supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ya adik-adik. Akhirnya Ibu Guru mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.